Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya dengan sebuah tema, yaitu yang akan segera kembali ke pelukanmu, yang akan segera kembali ke pelukan kamu. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian yang akan segera kembali ke pelukan kamu? Oke, sesuai dengan gambarnya ya, dan sebagai perjalanannya, orang ini memang secara intuisi itu sudah terpanggil untuk segera pulang ke kamu ya. Jadi memang di sini ada intuisi-intuisi, ada koneksi secara batin juga yang membuat dirinya itu seperti selalu terpanggil untuk pulang ke kamu. Jadi di sini ada sebuah proses intuisi dia untuk merasa terpanggil juga pulang ke kamu. Dan di sini juga menandakan bahwa mungkin saja ini ada terjadi di saat malam-malam hari ya. Mungkin kalian juga sering sekali bicara mungkin sebelumnya di malam hari, sehingga ada banyak bayang-bayang tentang kamu di malam harinya dia, dan dia merasa terpanggil akan hal itu. Oke. Dan di sini ya, kalau Sora lihat orang ini itu terpanggil untuk pulang salah satunya ke kamu ya, secara koneksi jiwa. Karena di sini memang ada suatu ketulusan, ada suatu kelembutan ya yang dia dambakan dari kamu. Jadi memang orang ini tuh pingin pulang ke pelukan kamu karena merindukan sebuah ketulusan, kedamaian yang bisa didapatkan gitu ya. Dan dia tahu batin dia itu bisa tenang dan merasa damai gitu ya dengan bisa kembali ke dalam pelukan kamu ya. Sehingga orang ini memang kepingin gitu ya, sudah kangen sekali untuk segera memulai komunikasi sama kamu. Nah, orang ini nanti akan berkomunikasi sama kamu kemungkinan melalui pesan tertulis ya. Dia akan memberikan kabar berita yang mungkin sudah lama kamu tunggu, kabar berita tersebut ya. Dan dari kabar tersebut dia akan mengatakan bahwa memang dia itu sudah sangat terkoneksi secara jiwa ya. Jadi memang ada koneksi yang sudah lama tertanam di sana dan sudah cukup kuat ada di sana, sehingga dia akan selalu kembali ke kamu lagi gitu loh ya. Dan untuk melanjutkan perjalanan ini sama-sama kamu ya. Jadi di sini ada perjalanan jiwa yang dia tahu bahwa perjalanan koneksi ini memang tidak bisa terputus, memang dia harus terkoneksi sama kamu ya. Artinya orang ini memang secara batin terkoneksi secara jiwa untuk ke kamu, terpanggil ke kamu juga ya. Dan pingin terhubung lagi sama kamu, kembali ke pelukan kamu untuk melanjutkan perjalanan ini yang mungkin saja kemarin dalam perjalanan hidupnya dia dan perjalanan batinnya dia nggak ada kamu ya. Jadi sekarang dia ingin melanjutkan perjalanan dan percintaan kalian dengan adanya kamu. Siapakah orang ini? Oke. Orang ini itu seseorang yang sangat optimis, punya banyak sekali keinginan, punya banyak sekali impian, yang dimana orang ini juga mungkin saja kenal sama kamu melalui sosial media juga ada, yang kerja dalam bidang sosial media juga ada, networking, kenal sama banyak orang itu juga ada ya. Orang ini juga penuh dengan harapan-harapan positif ya. Oke. Orang ini juga seorang yang pekerja keras ya. Dia seseorang yang pekerja keras, dan di sini juga mungkin saja dia adalah seseorang yang dibalik sikapnya dia yang tertutup itu sebenarnya banyak dia mengalami cambukan-cambukan dalam hidupnya dia, sehingga optimisme itu yang dia rasakan adalah banyak dicambuk oleh situasi dan keadaan ya. Nah, orang ini juga banyak pergerakannya. Orang ini banyak transisi di dalam hidupnya dia ya. Tapi di sini juga ada pergerakan dari come and go ya, dari dalam dirinya dia. Artinya orang ini bisa saja adalah orang yang pernah datang dan pergi dari keluar dari hidup kamu ya. Jadi banyak pergerakan yang berkali-kali. Setiap kali kalian terputus nanti terkoneksi lagi gitu loh ya. Orang ini juga banyak memberikan perhatian, romansa, kasih sayang gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya juga menyukai segala sesuatu yang indah-indah, yang cantik-cantik gitu ya. Dan di sini ada diri yang tertutup
ya. Ada diri yang tertutup, ada diri yang juga mungkin sulit untuk terbuka gitu loh ya. Dan di sini juga menandakan bisa saja orang ini selama ini berjalan sama kamu ya. Dia itu tidak mau banyak soal bilangnya ya. Dia tidak mau banyak menjanjikan hal-hal yang dia belum lihat jalannya gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini. Sekarang kita mau lihat. Kemarin mungkin ada apa sih yang sekiranya mungkin menghalangi perjalanan dia. Oke. Di sini ada tentang kestabilan ya, tentang kemandirian. Nah, jadi bisa saja orang ini memang pergi untuk membuat dirinya itu sudah lebih stabil. Dirinya itu sudah lebih mandiri, situasinya sudah lebih kondusif. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi ada seseorang yang memang dia itu menjauh untuk memilih menyendiri untuk bikin diri dia tuh solid dulu gitu loh. Jadi mungkin banyak di sini yang dia belum solid secara perasaan, secara situasi keadaan dia, mungkin belum mandiri secara finansial juga. Dan di sini ada ngomongin tentang banyak di sini yang kalau Sora lihat juga ada perdebatan-perdebatan di antara kalian. Ada hal-hal tentang bagaimana dia harus teguh memilih sesuatu, bagaimana kemandirian dia, keputusan dia, bagaimana bisa dia diandalkan. Jadi di sini ada memang perdebatan-perdebatan, ya, diskusi-diskusi panjang. Dan di sini ada tentang masalah, tuh kan, komitmen lebih ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, bagaimana menegakkan komitmen yang lebih serius atau komitmen yang lebih jelas ya. Jadi ini ngomongin tentang seseorang yang mungkin dia masih banyak kerisauan, masih banyak nggak yakin tentang komitmen yang harus dijalankan ke depan ya. Kenapa? Karena yang namanya komitmen itu kan pasti membutuhkan yang namanya harus tangguh, bisa diandalkan ya. Sementara di satu sisi dia masih juga mungkin ya, di sini kalau Sora di sini ada yang terlibat dalam third party situation ya. Kalau yang Sora lihat di sini, oke. Ada perdebatan tentang ya menghadirkan orang ketiga, itu juga ada ya. Nah, ini kan jelas nih ya. Jadi ini adalah tentang bagaimana kamu pingin dia tegas. Jadi di sini ada situasi bisa vice versa ya. Tentang kesetiaan kamu, tentang kesetiaan yang tidak terbayarkan gitu loh. Artinya apa? Mungkin saja kamu merasa bahwa kamu sudah setia sama dia, tapi dianya masih menghadirkan orang ketiga, dianya masih selalu seperti itu, sementara kamu selalu setia menunggu ya. Jadi tentang masalah keteguhan hati, diskusi mau sama siapa sih jadinya milihnya gitu loh. Mau setia ke siapa? Mau setia ke kamu atau mau setia sama orang ketiga? Itu yang terjadi, yang Sora lihat, oke. Dan selama dia tidak komunikasi sama kamu atau dia yang pergi ya kemarin itu, apa yang sebenarnya dia rasakan? Dia cuma tahu bahwa hatinya dia selalu menyimpan perasaan ke kamu. Jadi di sini ada perasaan yang selalu ada di sana ke kamu, yang menetap sih. Ternyata walaupun mungkin dia pergi, tidak bersama dengan kamu dan sebagainya, hati dia itu selalu menetap ke arah kamu gitu loh. Hatinya dia tuh ujung-ujungnya selalu seperti kembali ke kamu lagi ya. Jadi di sini memang ada ikatan secara batin yang dia sudah nyaman sama kamu gitu ya. Kita sekarang mau coba lihat apa yang sebenarnya dia rasakan, kenapa dia kepingin kembali ke pelukan kamu. Dia tahu bahwa selama ini ada hal yang belum pemberesan di antara kalian. Banyak hal yang belum jelas gitu ya. Jadi dia tuh kembali ingin memperjelas yang belum jelas kemarin ya. Jadi kalau yang kemarin dia masih bilang nggak tahu, aku masih bingung, aku masih galau dan sebagainya, dia pingin mengklirkan, membereskan, meluruskan segala sesuatu yang tidak lurus. Oke. Walaupun di satu sisi dia itu masih merasa gugup, masih merasa nervous, masih merasa kayak bingung dan gak yakin ya, masih ada kegugupan di sana. Kayak dia tuh gak yakin kayak apakah dia siap 100% ngadepin kamu, apakah kamu masih bisa terima dia atau kamu justru akan memojokkan dia dan sebagainya. Itu kalau yang Sora di sini. Jadi kayak
ada kerisauan tentang kekhawatiran dia tentang bagaimana tanggapan kamu. Dan setiap kali dia berpikir tentang kamu itu dia sebenarnya ada perasaan gugup, nggak yakin, maju mundur. Oke, dan ketika dia memang mengambil waktu mungkin menarik diri dari kamu, itu bukan karena dia tidak punya perasaan lagi sama kamu, tapi dia seperti memilih untuk kayak, aku menjauh dulu, gitu loh. Tapi bukan berarti aku mengatakan goodbye atau selamat tinggal sama kamu. Tapi memang dia menyadari bahwa dia harus pemberesan dulu dengan dirinya dia, gitu loh ya. Dan dia tahu bahwa dia masih nggak yakin. Jadi banyak ketidakyakinan kemarin yang membuat dia menarik diri. Dan dia di sini mulai ada yang tidak semua ya, tapi mulai ada yang khawatir kayak kamu tuh mungkin udah ada yang lain ya. Aku dengar-dengar kamu udah dekat sama yang lain. Mungkin dia juga stalking kamu, lihat kamu udah dekat sama yang lain. Jadi di sini kekhawatiran dia kayak kalau dia balik ke pelukan kamu masih mau memberikan bahu kamu nggak untuk dia? Kamu masih mau meluk dia nggak? Karena mungkin saja ya ternyata dia itu tahu kalau kamu sudah sama yang lain, gitu loh. Dan dia tuh kayak merasa gak ada kamu dan kepergian dengan diri kamu itu dia merasakan ada hilang arah. Sora, tapi kan dia ada yang lain. Dia kan gak butuh aku. Tapi di sini jelas kelihatan kok dia hilang arah, gitu loh. Dia hilang arah. Dia itu gak ada kamu walaupun sama orang ketiga itu happy-nya juga cuman happy sementara. Happiness sama orang lain itu sifatnya semu, tidak stabil tuh sih. Akhirnya dia itu loncat sana loncat sini ya, ke orang sana ke orang sini, yang mana semua yang dia rasakan tuh hanyalah sebuah kebahagiaan semu, tidak nyata, tidak real gitu loh, cuman sementara doang gitu loh. Kalau efeknya udah hilang ya hilang. Oke. Dan dia menyadari bahwa selama ini dia banyak yang gaslighting ya. Jadi victim mentality, kontrol kamu, banyak yang bohong sama kamu juga gitu loh ya. Dia hanya sama ini mungkin ngeles sama kamu ya. Kalau selama ini dia menyalahkan kamu, memutarbalikkan fakta gitu ya. Dan ini dia mulai menyadari bahwa aku tuh salah gituin kamu gitu loh. Dan dia tuh selalu kepingin ternyata kamu selalu menjadi yang paling spesial buat dia. Kamu orang pertama yang dia kepingin sharing banyak hal kalau dia dengar sesuatu atau ada hal buruk yang terjadi sama dia. Jadi kamu tuh kayak first personnya dia gitu loh. Dan ketika dia menjauh dari kamu, dia tidak bisa terkoneksi sama kamu gitu loh. Dan di sini banyak di antara kalian yang terkoneksi secara soulmate atau twin flame, yang mana itu membuat kayak koneksi jiwa di antara kalian kuat ya. Dan kayak ada koneksi tuh untuk menyatakan kayak suara bilangnya ya. Di sini terasa seperti ada jiwa yang dia merasa kayak aku tuh arahan jiwaku tuh mengarah ke kamu ya. Dan dia tuh seperti merasa kamu tuh banyak mengarahkan jiwanya dia. Oke. Dan selama ini dia itu kadang-kadang masih sering mendengarkan apa kata orang lain yang sehingga mempengaruhi juga pihak luar itu ke dalam hubungan ini gitu ya. Dan di sini dia itu masih kepingin mencari tahu soal kamu. Dia seperti masih kayak mencari tahu soal kamu, masih penasaran soal kamu ya. Bahkan under the deck-nya ada still listening, masih ada hal-hal yang dia itu teriang-iang soal kamu, teringat-ingat terus soal kamu, lagu-lagu yang mengingatkan soal kalian itu masih ada di dia gitu loh ya. Jadi artinya memang koneksinya itu masih sangat kuat gitu loh, meskipun kalian berjauhan. Dan di sini dia itu berharap kamu tuh unblock dia. Karena kenapa? Di sini banyak yang mengalami kamu tuh masih ngeblocking dia sehingga dia susah untuk komunikasi sama kamu. Susah untuk nge-reach kamu gitu loh ya. Susah untuk nge-reach kamu. Dia berharap kamu mau memaafkan dia dan bisa bicara lagi sama dia. Apa yang dia inginkan dari kamu? Dia ingin mengusir segala kerisauan dan keraguan dia. Dan risau dan ragunya dia itu semua karena dia jauh dari kamu. Dan dia ingin membunuh
atau mengakhiri kerisauan tersebut dengan ya memang memeluk kamu, pulang ke kamu lagi. Kamu tuh obat buat kerisauan dia sih, dan dia pingin bisa mulai lagi dari awal gitu loh ya. Jadi kayak pemikiran yang dia tuh kepingin disudahi saja gitu loh, pemikiran-pemikiran yang risau, yang resah gitu loh ya. Di sini dia mengharapkan ada positivity, ada hal yang positif, masa depan, happiness gitu loh ya. Dan di sini sama-sama membangun, mungkin bahu membahu, bangun finansial juga, dan membuat perencanaan. Jadi orang ini memang jelas pingin ke kamu lagi, pingin balik ke pelukan kamu, pingin merasakan kembali kasih sayang kamu, membuang semua yang bikin dia gelisah gitu loh. Simple pembacaan hari ini, intinya seperti itu Sora. Tapi dia bisa udah benar-benar berubah nggak? Nanti bohong lagi. Bear, Anchor. Di sini kalau yang Sora lihat, dia kepingin benar-benar berubah. Ya, di sini ada keinginan untuk berubah secara penuh, mengontrol dirinya. Jadi dia benar-benar udah jadi seseorang yang dia itu jelas cuma pingin ketemu sama kamu. Jadi di sini ada satu ketegasan yang dia bisa benar-benar fokus ke kamu gitu loh intinya. Jadi ada hati yang sudah jelas dia cuma pengen ketemunya sama kamu dan sudah menetapkan diri untuk di sana. Jadi kayak dia mengukuhkan hatinya. Jadi untuk kamu yang sama ini mungkin ragu dengan segala yang sulit untuk dikukuhkan, kamu akan mendapat pengukuhan kali ini gitu loh. Oke, kita akan coba lihat alfabetnya. Teman-teman jangan lupa untuk yang mau beli gelang kupu-kupu atau mau beli kalung bunga bisa ya di Instagram Sora di @sora_tarot atau di link yang ada di bawah ya. Ini untuk menyembuhkan trauma-trauma berulang teman-teman. Ya, ini aku terbatas juga barangnya. Aku nggak tahu apakah tahun depan, apakah cuma sampai akhir tahun ini aku bisa jual ini, aku belum tahu, aku belum cek stoknya lagi, sama gelang kupu-kupunya. Jangan lupa ya teman-teman, ini sesuatu yang sangat positif sekali, yang sudah Sora booster dengan energi healing. Oke. Dan kita mau coba alfabet. Oke. Ada W, ada F, ada X, ada Y, ada N, ada T, ada Y, ada W, ada A, ada D, ada L, ada C, ada G, ada C, ada P, ada Q, ada U, ada O. Oke, kita akan coba lihat sekarang astrologinya berbarengan dengan waktunya. Mungkin akan ada pergerakan-pergerakan lebih ke kamu ya. Tapi ya kamu unblock dulu lah. Sebenarnya Sora itu nggak perlu bilang kapan ya. Tapi di sini perlu ada adegan di unblock dulu. Jadi Sora nggak usah bilang kapan. Sebenarnya udah jelas sih kelihatan ini dia nggak bisa ngubungin kamu karena banyak yang masih di blok-blokan ya. Sora aku nggak ngeblok dia, ya udah berarti tinggal tunggu waktunya aja dengan segera. Ya silakan di pause 1, 2, 3. Oke, pause ya. Oke, kita coba lihat astrologi yang keluar ya. Aquarius, Leo, Aries, Capricorn, Scorpio, Libra, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, untuk yang mau personal reading atau yang kepingin beli kartu dan baca kartu, silahkan di Instagram Sora juga bisa, dan main-main ke channel Sora yang kedua di Miss Hana Sora Channel. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Atas kekurangannya minta maaf. Sampai kita ketemu. Bye-bye.